Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Luar biasa, terima kasih buat Gereja Betani yang sudah menghubungi manajemen saya untuk ngundang Mongol bersaksi hari ini, sekalian sharing Bapak Ibu. Saya jujur, secara manusia saya tidak pernah layak untuk menjadi seorang yang Tuhan berkati. Secara akal sehat manusia, saya tidak akan bisa menempati posisi seperti saat ini. Karena jujur Bapak Ibu, saya menyadari muka. Satu, kurang ganteng Pak. Yaitu kedua, saya menyadari saya tidak lahir di kota besar. Saya hanya numpang lahir di Manado, tapi saya besar di perbatasan Filipina Pak. Saya lebih banyakkan dengar radio Filipina daripada radio Republik Indonesia. Jadi banyak hal dalam hidup saya seharusnya secara logically saya harusnya tidak jadi artis Bapak Ibu. Saya bercita-cita aja nggak pernah Bapak Ibu. Saya sekolah di Sangir Bapak Ibu. Zaman itu buku cetak hanya yang punya guru. Ya kita kalau beli buku pasti yang gambarnya depan Rano Karno, belakangnya Lela Regar gitu. Cintami Atmanegara, Minati Atmanegara. Tidak pernah terbayang untuk bisa mencapai titik seperti sekarang. Kalau bukan karena Tuhan yang mampukan, gak mungkin Bapak Ibu. Betul? Jadi buat semua yang hadir hari ini, jangan ada ngedumel di hati. Ya ampun Tuhan, terus gua dengan begini mau jadi apa? Gak boleh ada begitu. Yang ada justru setiap bangun pagi Tuhan, everything dalam hidupku menjadi indah karena aku punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Pak, saya jujur, saya bahkan lahir dari keluarga yang gak normal. Saya gak mengenal ayah saya tahu mama saya udah 4 tahun umur saya. Itu pun beliau gak bisa nyahut karena udah dipeti mati. Mama saya udah dipeti mati, baru oma bilang kalau yang meninggal ini mamaku. Jadi selama ini oma lah yang saya panggil mama. Jadi saya tidak mengenal yang namanya family time. Saya tidak pernah mengenal yang namanya waktu bersama keluarga, disayang orang tua, dielus-elus, dibeliin jajan. Gak pernah Bapak Ibu. Saya ke sekolah aja masa kecil jalan kaki 5 kilo. Untuk bisa bayar sekolah saya nyuri. Saksi hidupnya masih banyak. Tapi saya gak nyuri rumah orang Pak. Enggak. Jadi oma saya ini orang kaya tapi pelit Pak. Jadi setiap kali panen pala, ya kan kita naik pala. Gak Mongol pungut semua, Mongol tutup pakai daun gitu yang lain. Nanti pas semua pulang Mongol balik gitu. Nah Mongol ambil, Mongol jual. Itu saya lakukan loh Bapak Ibu, saya gak bohong. Jadi orang kan suka nanya, terus kenapa Mongol bisa sukses? Kenapa Mongol bisa jadi artis dengan muka yang seperti itu? Pasti yang hadir hari ini banyak yang ganteng. Ya kan? Tadi choir banyak yang ganteng. Pemain musiknya banyak ganteng, singersnya ada 2 orang, dua-duanya ganteng. Apakah mereka bisa berpeluang bersama dengan Mongol? Bisa. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Amin. Jadi gak usah khawatir, tapi kan bang saya gak punya duit. Untuk jadi artis gak butuh duit. Beli baju butuh duit. Beli skincare butuh duit. Tetapi ya jangan sampai kita akhirnya berlebihan. Setiap hari live nonton orang jual skincare dan kita beli. Ingat cewek-cewek, skincare hanya untuk muka, lehernya enggak. Jadi kan gak lucu, mukanya glowing, lehernya tetap hitam. Gak mungkin, itu kayak kaki kena knalpot. Putih ada hitamnya, jangan. Kecantikan kita tidak untuk hal-hal yang terlalu berlebihan. Orang tua kita aja badannya cuman Fambo, Mars sama Viva aja cantik sampai meninggal. Gitu. Jadi santai. Jadi kalau orang nanya apa yang Bang Mongol rubah dalam hidup. Saya gak pernah rubah muka loh Pak. Apakah saya bisa operasi muka? Bisa. Anda mungkin pernah dengar penyanyi nama Tompi. Beliau kan dokter bedah. Berapa lama saya telepon beliau, bro? Benerin dong hidung. Itulah kenapa saya pakai kacamatanya selalu di kepala. Pertama karena otaknya yang minus, yang kedua hidungnya pesek Pak. Karena kalau ditaruh di sini, saya dikasih waktu 30, 40, 50 menit pasti di bawah. Mungkin kayak orang di toko gitu, hayya lu mau beli apa gitu. Gak bisa, jadi harus taruh di atas. Apa yang harus kita lakukan
Untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya bergumul banyak Pak. Saya dari mantan orang yang tidak baik buat Tuhan. Tetapi Tuhan pulihkan tahun 97. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Itu adalah fase pertama saya mulai merubah apa yang ada dalam hidup Mongol. Dan itu ternyata berguna di dunia artis. Saya adalah stand up komedian Indonesia terbaik, terlaris, termahal sampai hari ini. Stand up komedian terbaik, terlaris, termahal ada 2 di Indonesia. 1 Mongol Stress, 2 Cak Lontong. Anda kalau suka nonton Cak Lontong, beliau lebih mahal dari Mongol. Stand up 15 menit beliau bisa 150 juta. Saya mah cukup aja 70 juta, yang penting tiap hari ada. Gitu, ya kan? Daripada 150 sebulan sekali, mending 70 tapi tiap hari. Gitu. Karena buat apa hidup kita berlebihan? Cukup aja untuk hari ini makan udah luar biasa, betul? Jujur loh Bapak Ibu, saya setuju dengan Pak Bupati tadi. Besok benar kita akan ada pemilihan macam-macam. Pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif. Beda pilihan kita itu masing-masing Pak. Jangan berantem, jangan nebar hoaks. Oh ini calon ini begini, jangan. Itu kalau Amsal 20 ayat 9 berkata, Anda adalah bagian orang-orang yang bocor mulut. Ayo, jangan suka ngomongin hidup orang. Tuhan marah, Alkitab bilang jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Banyak tuh ibu-ibu tapi gak semua. Gak semua, dari 100 ibu-ibu 3 yang gak ngomong. 97 pasti ngomongin orang. Lu tahu gak? Termasuk saya diomongin. Paling banyak yang ngomongin hidup Mongol tuh ibu-ibu. Lu tahu gak dia? Astaga, setiap kali manggung aksesorisnya ampun. Dia itu hedonisme, tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Cuman karena melihat Mongol penuh dengan aksesoris. Padahal tidak semua benda berwarna kuning itu emas, gak semua. Ada rantai kongguan rose gold, rantai regal gold. Kurang gede apa tuh 2 rantai itu? Dipakein lem Korea bisa jadi kalung. Yang penting jangan kena minyak wangi, jangan kena alkohol, dan kalau bisa jangan banyak keringat. Takut ijo seleher sampai bawah meleleh gitu, ya kan? Ingat Bapak Ibu, serius. Saya baru habis dari Amerika 30 hari di negara orang. Saya langsung bilang masih tetap lebih enak Indonesia. Sarapan ada nasi goreng, ada kue tiaw goreng, ada bakwan jagung. Di Amerika saya tinggal di Los Angeles di Ontario. Ya haleluya, pas turun cuman telur Pak. Telur yang diorek gitu loh, yang scrabble gitu. Terus udah gitu nggak ada sendok, ada garpu. Sekarang Mongol nanya, telur yang diabur-aburin pakai garpu apa yang kecolok? Nggak ada, sekali ada kentang Pak, kentang nggak dikupas, langsung dimasak begitu. Kita katanya negara canggih, kentang nggak dikupas. Coba Anda ke warteg, ada nggak kentang nggak dikupas? Nggak ada. Di Amerika haleluya. Aduh, nggak ada gayung Pak. Nggak ada di toilet, jangan dicari selang, nggak ada. Ada tisu digantung. Aduh, itu kalau kurang tebal habis hidup kita Pak. Aduh, Mongol sampai bilang, aduh ini bagaimana ini? Aduh Tuhan Yesus, nggak ada ember. Serius. Jadi orang nanya, kamu Mongol kenapa bisa dipakai Tuhan? Kenapa bisa diberkati Tuhan? Karena saya merubah sesuatu dalam hidup saya. Orang nanya, Bang Mongol apa sih yang Bang Mongol rubah dalam hidupmu sehingga engkau bisa diberkati Tuhan? Yang paling pertama saya rubah dari hidup saya adalah ini biar enak. Kan orang suka nanya, emang ada Bang ayat Alkitabnya? Ada Bapak Ibu. Kita buka sama-sama Amsal 4 ayat 23. Ini selalu saya bawain di mana saya pelayanan pertama di gereja di mana ngundang saya.
Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang harus kita lakukan pertama dalam hidup kita untuk kita mencapai kesuksesan adalah jaga hati. Jangan izinkan iri hati muncul dalam hidup kita. Jangan izinkan hati kita kepahitan terhadap orang lain. Jangan izinkan hati kita jadi sombong. Jangan izinkan hati kita melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Saya Bapak Ibu udah jadi artis. Saya punya peluang untuk balas dendam kepada keluarga. Kenapa? Ada di Instagram Mongol. Saya lahir hanya dikasih nama Roni. Tidak ada fam atau marga yang menyertai. Ya toh, kalau teman-teman orang Jawa kan bin siapa, binti siapa. Saya hanya RONY. Jadi seluruh keluarga besar Mongol nggak ada yang setuju marganya dikasih ke saya. Jadi saya dinyatakan kalau Saman itu adalah anak haram karena nggak ada marga. Dengan kondisi saya udah jadi artis, saya bisa balas dendam. Tetapi orang tanya, terus kenapa abang kan? Buat apa kalau itu cuma jadi dosa dan membuat hidup kita tidak diberkati? Mendingan jangan ada dendam, betul? Betul. Di dunia artis kita digosipin kumpul kebo. Saya bilang ngapain kumpul kebo, 2 kebo masuk penuh rumah Mongol. Apalagi dikumpul sekandang 7. Darah Yesus. Kita masukin ayam aja kita usir, apalagi kebo. Pak ayam dia paling sesendok. Nah kebo haleluya 2 kali sekop juga belum selesai tuh kebonya. Jadi ngapain kita melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Kenapa? Karena kita pengikut Kristus. Betul? Kita menjauhi apa yang Tuhan larang di Alkitab. Bisa Bapak Ibu artis. Bukannya salah satu upeti dari orang-orang yang undang Mongol adalah tukang pijit plus. Saya di Batam ngisi acara, belum juga perform udah didatengin orangnya. Mas nanti di lobi, di kafe pakai baju biru sama jus alpukat. Itu buat mijit Bang Mongol ya. Hah? Apa? Oh iya, udah Mongol perform. Selesai Mongol datengin ceweknya. Ih bener pakai baju biru ada alpukat. Saya bilang sama ceweknya, dek pulang aja. Dia nanya, kok pulang bang? Saya kan buat mijit abang, katanya abang capek. Pulang aja. Lah bang saya udah dibayar. Enggak pulang aja. Orangnya lihat dari ujung. Lah ini ceweknya kenapa disuruh pulang? Dia datang. Loh bang. Ada juga loh bang cowok. Tuh. Kita suruh ceweknya yang pergi dia nawarin cowok. Serius Bapak Ibu. Itu godaan kami di dunia entertain Bapak Ibu. Mayoritas pasti akan ketemu dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi puji Tuhan 12 tahun saya berkarir tidak pernah jatuh di hal ini. Itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus. Yang kedua emak. Mama saya setiap jam 11 malam ntar abis ibadah ini pasti dia nelfon di mana ngana. Dia video call di mana dek? Di kamar. Coba mami lihat. Ituin terus begini. Ntar dia bilang, kamar mandi. Kolong tanpa tidur. Semuanya dikasih lihat. Terus teman-teman artis ada yang nanya, kenapa Bang Mongol gak protes? Kenapa protes? Karena apa yang beliau lakukan menjaga Mongol tidak jatuh dalam dosa. Jadi orang tua yang masih ada hari ini Anda masih punya anak. Pantau anak Anda. Jangan izinkan dia melenceng dari Alkitab. Amin. Jadi kalau Anda lihat saya aksesorisnya banyak. Itu belakangnya udah beda warna bos. Besok pulang Jakarta Bogor mau dikrum lagi. Karena mau dipakai di Australia tanggal 10. Kan gak lucu nyampe di bandara Shalom. Belakangnya hijau. Jadi kan gak mungkin kita dada-dada begini. Gitu. Jadi santai. Jaga hati. Kenapa kita perlu jaga hati? Matius 15 ayat 19. Ada alasan logiknya. Kenapa kita perlu menjaga hati.
Matius 15 ayat 19. Kita baca sama-sama, enak, gak usah bawa Alkitab, udah LED-nya gede banget tuh. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena dari hati pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itu alasannya kenapa Tuhan suruh kita jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Karena kalau tidak kita lakukan, malah petaka akan menyertai hidup kita. Jadi buat cewek-cewek atau buat cowok-cowok, bang, aku disakitin sama calon istriku, bang. Dia pergi, jangan sakit hati. Lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Gitu, kalau kita putus sama cewek, jangan naik sutet, duduk di sebelah rel kereta, jangan. Langsung sampaikan, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Setidaknya kita memberkati. Sama kayak saya, di saat saya dulu berumah tangga, nyonya pergi. Karena dia nggak kuat, katanya Mongol nggak ada perkembangan. Segitu-segitu aja ke gaji 4 juta. Sekarang haleluya. Siapa yang bodoh? Ex nyonya. Coba dia nggak pergi begini, berlian sampai jidat juga ada, ya kan? Ini dia pergi, dia pas mau jadi artis dia datang, sayang, adik masih kecili, bagaimana kalau orang baku balik? Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Bayangkan 3 bulan dia tiap hari datang gangguin Mongol lagi syuting, lagi manggung, tahu-tahu nyonya mantan datang. Lama-lama Mongol stres juga. Kulakukan apa yang Yohanes Pembaptis katakan, hai engkau keturunan ular beludak, nyah dari hadapanku. Gua pakai lembut, pergilah dengan selamat, nggak mau. Akhirnya nyonya pergi. Ternyata butuh kelembutan, ya kalau udah nggak lembut nggak jadi ya agak sedikit ya kan. Dia pergi nyonya, kenapa? Terus orang nanya, kenapa Bang Mongol tidak menikah lagi? Anakku masih kecil, keseringan nonton Indosiar. Nah omanya, ya ampun Bapak di sorga, maminya Mongol nonton Ikatan Cinta. Sampai burem matanya, gak berhenti. Serius, sampai tuh ikatan putus dia nonton tiap hari. Kalau enggak dia nonton apa? Azab Indosiar. Terus nonton sama anak, dia nonton di situ ada ibu tiri nikah dengan bapaknya, anaknya jadi pengamen. Dia pulang langsung dia ngomong, papi inget ya pi, papi nggak boleh nikah sebelum aku lulus SMA. Hah? Kenapa? Aku nonton pi di Indosiar, aduh, oma lo ngajak aku nonton, kasihan lo pi itu anaknya ngamen lo pi. Ya ampun perkara Indosiar, anak larang kita nikah. Terus orang nanya, abang ikutin, saya lakukan apa yang anak saya harapkan. Oke gak apa-apa deh. Apa kesibukan Mongol biar gak jatuh dalam dosa? Main Mobile Legend. Saya main Mobile Legend Pak. Semua handphone saya ada 8, ada Mobile Legendnya 88-nya. Ada yang bilang Bugem, tapi kan Pak Mongol itu mainan setan. Ya gak apa-apa saya main, yang penting kan dia kalah. Ya kan? Saya main Mobile Legend jarang menang Pak, kalah terus. Sampai kita dilaporkan di ban. Ya bikin email baru dong, kenapa ribet sih? Kan gak mungkin saya artis tahu-tahu di rumah main bekel, main gundu. Udah umur bos. Jadi menikmati hidup dengan indah. Nyampe ke Blora, saya naik kereta. Artis mana ada yang mau naik kereta? Pasti naik pesawat, ngerepotin panitia jemput 6 jam. Saya nggak turun di Cepu, santai turun. Pagi bangun keluar jalan-jalan sampai di terminal yang tulisannya pusat oleh-oleh. Nggak ada oleh-oleh di dalam. Pak Bupati udah pulang ya. Ya Pak Bupati tolonglah pusat oleh-oleh beneran nggak ada oleh-oleh. Di dalam pas kita masuk ya oma-oma semua lagi duduk. Terpaksa kita ngetem di Coto. Ada jualan Coto Makassar di situ. Makan di situ, omanya yang ribut. Iki artis loh. Yang lain, siapa ya? Itu loh, pelawak sendiri.
Bener kan, stand up comedy itu kan pelawak tunggal. Lah tunggal kan sendiri. Cuman kan kita dalam dunia stand up kan bingung. Pelawak sendiri. Ya, bener juga sih, bener ya pelawak sendiri. Terus dia nanya, kenapa Pak kok pelawak sendiri? Ya saya jawab, biar gak bagi duitnya. Iya dong, kalau kita 5 pelawak bagi 5. Belum potongan manajemen. Kalau sendiri ya potongannya hanya per puluhan. Iya tak? Jadi ngadepin hidup santai. Akhirnya orang semua minta foto. Jadi saya nggak pernah ribet sampai hari ini. Karena yang saya lakukan adalah saya jaga hati. Naik pesawat Pak. Ada kalanya indah. Ada kalanya tidak indah. Saya penerbangan dari Jakarta Haneda Jepang 7 jam. Jepang ke LA kurang lebih 17 jam penerbangan udah ke sono. Sekarang kita mau ngapain di dalam pesawat Pak? Ya kan, mau main bekel kecil tempatnya. Udah begitu saya naik United Airlines. Pramugarinya nenek-nenek. Saya serba gak enak mau nyuruh Bu minta minum gitu. Udah gitu kenapa gak berani ngomong? Bahasa Inggrisnya cetek. Kebanyakan di manajer Mongol ada tuh tanya sama dia. Manajer Mongol nanya, "Kayak apa Kak? Mau pesen minum bahasa Inggris water toh atau drinking?" Jadi thank you Neng, no thank you. Karena kita bingung. Tapi orang nanya kenapa enggak kursus? Pak ini mimbar gereja. 2 kali saya kursus di tempat kursus bahasa Inggris terbaik di Indonesia. Namanya Wall Street. Enggak ada yang masuk Pak. Enggak ada. Ya mumet loh, jadi di Amerika, jadi pas ditanya sama kita, sorry thank you, how much? Dia jawabnya kenceng banget, gue berapa ini 16 apa 60 sih dia bilang. Terpaksa kita kasih duit cepet, dikembaliin banyak banget koin. Ada yang butuh, di rumah Mongol ada kurang lebih 180 koin. Itu pun baru jadi $1. Jadi ngadepin hidup saya mah santai Pak. Selama hatiku kujaga, everything good dalam hidup. Amin. Serius. Gereja mana yang pernah undang Mongol saya repotin? Gak ada. Pak nanti pakai mic sendiri, gak usah. Pakai mic yang sama, aman. Pak nanti persembahan kasihnya berapa? Kita bilang 70 juta takut ditengking. Ya kan? Lah saya kan stand up komedi termahal. Berapa Pak? 70 juta, darah Yesus. Pak gua Mongol bukan setan Pak, kenapa ditengking? Jadi kita selalu bilang terserah gereja punya dana berapa, infoin kami terima. Itulah. Dan itu buktinya. Karena kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan pun tidak hitung-hitungan dengan saya. Iya Pak, stand up komedian ada ribuan loh Pak. Kalau bukan karena perkenanan Tuhan. Perkenanan bahasa Pantekosta ya Bu ya. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan. Gak mungkin saya bisa bertahan jadi stand up komedian sampai hari ini. Ya tuh. Yang kedua apa yang perlu kita lakukan? Roma 12 ayatnya yang ketiga. Ini adalah ayat favorit Mongol kalau ditanya orang. Itu anak kecil lagi nangis jangan dimarahin ya Bapak Ibu. Jangan. Jangan diomelin karena yang punya kunci pintu surga mereka. Dimarahin kunci hilang gak masuk Anda. Jangan dimarahin. Alkitab yang bilang. Ya kan pernah baca kan kasus anak kecil terus murid-muridnya terus bilang gak boleh begitu biar bagaimanapun mereka yang punya kunci kerajaan. Nah jangan dimarahin kalau perlu kasih permen. Sambil nanya kuncinya mana sini. Saya kalau anak saya nangis begitu Pak. Anak saya minta beli mobil Michael Schumacher Mongol beli. Sambil Mongol tanya sini kuncinya papi yang pegang. Sampai sekarang gak dikasih-kasih. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat 3 berkata begini, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih
tinggi. Jadi pertama jaga hati, kedua kendalikan pikiranmu. Jangan ribet sama pikiran kita. Tapi Bang Mongol di sonono di pohon beringin katanya ada kuntilanak Pak Mongol. Jadi orangnya nggak ada yang lewat situ. Semua muter. Jangan sampai ketemu pohon beringin. Ada lagi tim pendoa. Karismatiknya di atas nilai rata-rata. Datang ke pohon beringin, didoakan pohonnya sampai pakai pujian penyembahan. Orang nanya, apa yang harus kita lakukan Bang Mongol kalau ada pohon, ada kuntilanak? Potong pohonnya. Kenapa didoain? Dia balik lagi. Potong pohonnya, kalau enggak ya biarin aja. Mungkin ceweknya iseng gak suka duduk di kursi. Ya kan? Cewek lo nangkring di pohon. Ya kalau kita orang Jawa tegur Neng, turun. Kenapa kita takut dengan setan? Bukankah kita punya juru selamat yang dahsyat, betul? Orang yang nanya loh sama Mongol, kenapa ya kok kita takut dengan setan? Lagian juga saya boleh jujur loh, saya stand up di depan Pak Jokowi. Saya bilang setan Indonesia itu difabel Pak. Semua setan Indonesia nggak ada yang menakutkan, yang ada putu dikasihani. Suster ngesot dia ngesot. Unda sumbang kursi roda. Pocong, ya kan tangannya diikat kemana-mana lompat kayak dodol gitu ya kan. Apa yang dia takuti? Portal. Dia takut dengan ayat Alkitab. Selama kapas di telinganya nggak diambil, dia nggak dengar Pak. Lu mau bacain Kejadian sampai Wahyu, dia mah santai. Tapi coba dia lihat portal, pucat pocongnya, ya ampun tinggi amat gua mulai. Kenapa kita harus takut? Jadi bagaimana caranya? Pikiran kita yang kita kendalikan. Pak Mongol gak boleh makan nasi putih loh Pak. Karbo dan gulanya tinggi. Lah Yus, jadi nanti kita pakai nasi apa dong? Oh nasi merah Pak Mongol. Karena karbo dan gula rendah, seratnya tinggi. Loh seratnya buat apa? Biar kita lancar buang air. Lah ini kita hidup buat buang air apa buat apa sih? Ya kan? Padahal nasi putih dan nasi merah masih lebih enak nasi kuning. Bener gak Bapak Ibu? Enak mana nasi putih, nasi merah, nasi kuning? Enak nasi kuning, udah ada ayam sepotong, ada orek, ada perkedel, ada telur sepotong. Gak ada orang meninggal gara-gara nasi. Kok jadi ribet Pak Mongol? Gak boleh makan daging babi Pak. Karena kata penelitian dibakar pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing kreminya gak mati. Jadi kita gak boleh makan babi. Nah Mongol mau nanya yang hadir malam hari ini. Coba yang makan babi angkat tangan. Kenapa kita Kristen boleh makan babi? Kenapa bahkan lebih cenderung kenapa kita harus makan babi? Anda pernah baca di Alkitab Yesus ngusir setan di Gerasa? Masuk kemana setannya? Yang minta masuk ke babi siapa? Setan. Dia yang bilang sama Tuhan Yesus pakai bahasa gaul, bos ada babi no. Boleh gak kita ke sono? Sok monggo. Jadi setan masuk ke babi. Dengan kita makan babi kita makan selesai. Ya kan? Kenapa jadi ribet? Oh karena babi mengandung cacing kremi yang gak mati. Memang mungkin benar gak mati dimasak daripada 1000 derajat Fahrenheit. Mungkin benar. Tapi sekarang perkaranya adalah apakah babi itu kita makan kita kunyah atau tidak. Ya kalau kita kunyah putus cacingnya Pak. Ya mati juga tuh cacing. Jadi makan-makan aja sama Mongol aja 106 baru mati. Padahal tiap minggu makan babi. Ada teman Mongol yang sampai hari ini masuk rumah dia aja harus cuci tangan dan kaki menggunakan 3 sabun kesehatan. Sekarang 44 tahun udah stroke. Bibirnya udah Nenek saya tiap hari makan babi, makan santan, ya kan? Nggak ada tuh. Jadi jangan terlalu ribet. Ada lagi cowok, bang saya udah 26 tahun, belum punya pasangan hidup. Bang tolong doakan dong bang. Pasangan hidup mah jangan didoakan, cari. Ya kalau emang gak bisa ya contohlah Adam. Adam di Alkitab yang dia lakukan di saat dia gak punya pasangan, dia tidur. Coba baca Alkitab, bener gak Adam sedang tidur diciptakan
Apa? Jadi sare. Anda laki-laki belum punya cowok, belum punya cewek, tidur. Biarkan Tuhan yang lihat, ya ampun anakku yang kukasih belum punya pasangan. Yuk, kenapa jadi ribet? Ke dukun lah, masang susuk lah. Gak usah. Kalau Anda belum punya pasangan hidup, berarti mungkin Tuhan izinkan Anda nabung. Karena sekarang untuk punya pasangan hidup, Anda bersyukur di Blora. Mallnya gak ada. Kami yang di Jakarta yang harus berjuang nyari pasangan hidup. Karena standar nongkrongnya udah beda. Di Jakarta artis harus pakai Louis Vuitton. Di Blora Anda tinggal ke snap. Susah amat sih sama hidup. Saya udah borong banyak punya snap. Orang nanya, bang itu kan yang punya gereja, kok gak minta gratis? Dosa. Artis minta gratisan, bayar karena mereka juga harus bayar gaji karyawan. Jangan jadi artis gembel, artis yang meminta-minta, bayar mintanya diskon. Loh itu kan benar, berarti setidaknya biaya produksinya dipangkas. Kalau kita minta gratisan biaya produksi semuanya dia gak dapet. Saya beli, bahkan saya beli baju batik udah telepon Jakarta besok diantar nyampe. Langsung tolong dijahit karena mau dipakai ke Australia. Simple toh bos? Iya dong. Kenapa kita jadi ribet cuman karena perkara nggak penting. Lagian contoh loh, gereja Betani ini berulang tahun ke-33. Setidaknya udah berdampak buat Kabupaten Blora. Diakui oleh Pak Bupati tadi di saat Covid bahu membahu. Saya juga sama. Di saat Covid saya setiap hari ke rumah sakit nggak kena Covid. Saya ngisi acara Natal di Polda Kaltim kena Covid. Bingung loh. Maksudnya saya setiap hari nganterin makanan ketemu dokter-dokter. Udah kayak Ninja Hitori. Tutup begitu. Nggak kena Covid. Ibadah Natal Polda Kaltim yang khotbah Papi Gilbert. Pengisi acaranya saya, Citra Solastika dan Yudika. Yang kena kita berdua. Padahal ruangannya beda-beda. Terus orang nanya, apa yang menyiksa di saat Covid bang? Ngambil sampel. Karena hidung kami pesek. Pak kalau Anda hidung mancung dicolok nggak berasa. Ya kan kita yang pesek udah dicolok, dipelintir. Jadi kita... Jadi buat Anda yang hidung mancung jangan diejek kami hidung pesek. Inilah hidup kami. Hidung kami. Tetapi ingat penelitian menyatakan bahwa hidung pesek dan hidung mancung yang paling lama mati hidung pesek. Kenapa? Karena nafasnya irit. Iya kan? Anda tahu tukang hipnotis paling banyak kena hipnotis yang siapa? Mata besar, ya mata sipit jarang ke hipnotis. Karena dia ketawa hilang. Jadi nggak usah ribet. Pola pikir kita yang perlu kita kendalikan. Tapi kan aku begini loh bang, gereja itu gerejanya begini, ini kenapa bang dia kok pakai bahasa begitu. Nah itu kalau Anda tidak mengerti, jangan ngegosipin yang tidak baik. Datang ke tim gereja, tanya bang itu tadi bahasa apa. Kalau Anda kurang paham, tanya, jangan memberitakan berita berbunyi hoax. Wih di gereja itu loh, mereka kalau doa pakai sandal lama. Ya jangan begitu, datang ke gerejanya, bu, nih yang pakai baju pink itu tadi bahasa apa itu ya? Itu bahasa Tuhan apa bukan? Tanya, tapi jangan menyebarkan berita hoax. Kalau Anda tidak menggunakan itu ya jangan dibuat ribet. Saya kadang-kadang kalau ini Bang Mongol, aduh aku nutang Bang Mongol. Ibu gembalanya udah pakai Birkin Bang Mongol. Pak. Birkin bener 2,3. Tapi ada juga yang 150 ada. Ada Pak di Ambasador lantai 2 belakang dekat toilet. Itu 300 Bottega. Ya gak apa-apa jahitan di dalam udah putus kan tinggal dilem. Nah saya juga pakai tas. Saya mau suruh beli tas harga 300 juta. Mending saya beli rumah di Blora. Kayaknya ada tanah 300 juta ya kan. Iyalah perbanyak rumah. Buat apa beli tas? Saya pernah beliin mama tas Bottega 200 juta.
Dia ke gereja pulang dalam tasnya udah ada cakalang goreng, ikan kembung bakar. Anda bayangkan tas 200 juta ada cucur. Sakit hati pasti Pak. Darah Yesus, oh Tuhan itu tas 200 juta dia isi cucur. Mau marah orang tua, nggak mau marah kita yang lihat. Ah beli palsu Jo. Dan sampai sekarang mudah-mudahan ini dia nggak nonton. Karena kalau dia nonton dia suka berdiri di muka pintu. Karena memang anak setang. Nah anak kotek bikin bodok pamami Kang. Tuh. Jadi ngadepin hidup mah santai. Orang kan suka nanya begini. Mongol kenapa sih setiap kali lu pelayanan selalu lucu? Karena buat saya Injil itu kabar baik. Betul? Berarti kalau kabar baik harusnya bikin kita bersuka cita. Nggak usah nakut-nakutin. Wah ini kedatangan Tuhan makin dekat. Kenapa bang? Ini Israel sama Palestina perang lagi. Pak. Mereka yang berperang yang kita perlu lakukan hanya ngapain? Doakan. Semoga ada kedamaian di dua bangsa ini. Gak usah ikut-ikutan menghujat. Gak usah ikut-ikutan ngutuk. Gak boleh. Doakan Tuhan bantu Palestina dan Israel berdamai. Karena kita punya Tuhan datang sebagai Raja Damai. Betul? Gak usah ribet. Doakan loh Bapak Ibu. Saya harusnya 12 November tuh ke Israel. Buat bawa tim. Saya dulu tidak mau ke Israel. Karena di saat Mongol ajak istri, mama ke Israel, dia nanya ke Israel mau ketemu siapa. Saya juga bingung ke Israel kita ketemu siapa ya. Ya kan Bunda Maria udah mati. Yusuf, Sakeus, Sebedeus, semua so mati. Termasuk yang paling muda Timotius pun udah menghadap Tuhan. Apalagi neneknya. Nah kita ke sono mau ngapain? Kita juga gak mungkin ketemu cucunya Pontius Pilatus. Gak ada. Nah kita ke Israel cuma buat ngapain? Makan ikan Petrus. Ikan seekor 278.000. Ya ampun di Blora no 280.000 udah kebeli sekarung, seember ya. Di sana cuma seekor. Udah begitu buat ngapain? Ke Laut Mati ngambil lumpurnya. Pak, lumpur Laut Mati yang jadi kosmetik itu udah dari laboratorium dan pabrik. Kalau Anda pakai lumpurnya asli, Pak kayak orang Panuan. Karena lumpur Laut Mati itu air asin semuanya Pak. Lu tempel, jangankan komedo, kulitnya pun sama rambut-rambutnya ngelupas sendiri. Jadi jangan kayak orang PA gitu ke sono ya ampun Tuhan. Bang Mongol, saya mau dibaptis di Sungai Yordan. Haleluya. Cuman perkara baptis selam Anda harus ngeluarin $2.000. Di gereja Betani juga ada baptis selam. Kalau Anda tidak baptis selam gak ada masalah. Itu prinsip doktrin gereja masing-masing. Pegang teguh prinsip itu. Jadi gak usah ribet. Terakhir saya kebetulan cuma dikasih waktu 60 menit lebih, stres panitianya bayar berapa. Karena saya pernah stand up di acara orang meninggal di rumah duka Gatot Subroto. 10 menit dibayar 40 juta. Sekarang udah berapa menit? Kita bisa persembahan 3 kali untuk nutupinnya. Jadi tes satu, oh ya, made in China kayaknya. Dan yang paling terakhir, kenapa kita, orang daya begini, bang jadi kita nggak boleh mikir ya. Enggak juga teman-teman, boleh berpikir. Tapi yang seperti apa yang Tuhan suruh. Filipi 4 ayat 8. Tinggal satu ayat terakhir baru kita akan selesai. Filipi 4 ayat 8. Setelah Filipi 4 ada satu ayat lagi baru kita makan kue ulang tahun. Mudah-mudahan ini tidak dari Serofom. Soalnya Mongol pernah di orang nikah. Tuhan Yesus kuenya sampai 7 susun. Buat sampai bilang pedang apa ya? Aduh ternyata pas dia tumbang. Ya Serofom. Kita udah berharap aduh puji Tuhan gue dapat sepotong nih. Aduh lumayan gula darah naik. Ya ternyata Serofom. Filipi 4 ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara. Dan patut dipuji, pikirkanlah
Semuanya itu yang Tuhan suruh kita mikir. Nggak usah mikir Amerika gagal bayar utang, nanti akan ada bom nuklir. Nggak usah mikir aduh di apa sayur kangkung ada cacing yang kalau kemakan katanya jadi tumor. Nggak usah dipikir. Pikirin yang manis, yang sedap didengar. Naik pesawat nggak usah mikir pesawatnya jatuh. Ada temen yang udah naik pesawat pas pengumuman di sana hujan nggak jadi naik pesawat. Nggak meninggal tapi kecelakaan mobil. Jadi santai aja, saya naik pesawat Pak, jujur. Saya takut dengan ketinggian, nggak terlalu takut-takut banget. Cuman pas kalau darah Yesus, oh Tuhan, oh Tuhan. Itu semua lagu dinyanyiin loh Pak. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Gak lama, belum selesai lagunya kita udah janji lagi. Karena ketakutan Pak. Tapi setelah kesini mikir lagi. Temen Mongol tuh di rumah namanya Brili. Omnya baca Alkitab sambil nonton meninggal. Jadi ternyata meninggal nggak butuh lebih. Cuman butuh kesiapan hati. Tapi kalau supaya kita umur panjang apa yang kita perlu lakukan? Ya budak paling pertama. Kenapa orang tua dulu lama mati? Karena mereka budak, tuli. Orang tuli itu pasti umur panjang. Kenapa? Karena dipanggil sebelah dia nggak dengar, apalagi sama yang di atas. Iya kan? Coba orang tuli ya kan dibagi. Bu, mbah, bu, nggak denger, apalagi yang di atas. Oma Mongol di Sangir 100 baru meninggal. Mungkin 70 udah dipanggil sama malaikat maut, Ibu Yohana. Bu, Oma, bu. Dilapor sama Tuhan, bos budak omanya. Oh biarin aja lah, pasti mati-mati sendiri. Benar. Mami Mongol sekarang 83 tahun. Cantik, cuman alis dia yang trouble. Karena dulu ditato. Nah sekarang alis turun. Nah bayangkan dia gereja di GBI Glow. Ibadahnya jam 9 pagi, dia dari jam 4 subuh bangun. Apakah dia doa pagi? Enggak, mais batu, darah Yesus. Ya tarik-tarik. Sekarang dia stres karena ternyata alisnya tetap susah naik. Jadi dia marah-marah, nah dek, coba cari pensil alis dan for mami. Mau bilang, Mi gak mungkin ketemu pensil alis yang bisa ketemu sama alis mami yang turun. Kalau mami tetap ngotot, ada spidol snowman. Spidol snowman kan lumayan. Cuman kan kasihan alisnya jadi 2 papan. Tapi gak apa-apa Ismail mami. Orang nanya Ngol, lu selalu bawain mamimu setiap kali stand up pelayanan. Memangnya beliau gak pernah marah? Enggak, karena kami berdua bagi hasil. Tenang. Habis ini persembahan kasih masuk langsung ditransfer ke beliau. Mi sumasonet tuh doi. Dia selalu bilang begini, ngana memang mama PK andalan memang. Ngana memang makin Tuhan berkati. Karena bagi hasil. Iya tuh, ibu-ibu Manado sayang. Dia kalau pulang Manado, wih jarinya 5, cincinnya 7. Kalau naik Garuda bisnis kelas. Saya sampai kadang-kadang gak mau duduk bareng dia. Jadi kalau kita berdua naik pesawat, mami di nomor 1, saya di nomor 7. Gak mau duduk sebelahan. Karena kadang-kadang suka malu. Di cincinnya 5 nih. Ada dari sini. Tahu-tahu 2 ditaruh lagi di sini. Mi-nya terlalu banyak. Kita punya kuat. Nyampe di Manado hilang satu-satu. Semua mengaku saudara. Ngana pe oma dan kita pe mama begini. Penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak memperanakan. Aduh Tuhan. Rasa-rasa sakit hati kalau mau pulang Manado. Oleh sebab itu saya nggak pernah pulang Manado. Bahkan kalaupun manggung saya nggak pernah, jarang terima acara Manado kecuali udah lunas. Karena keseringan kita berangkat dengan modal DP 10 juta, pelunasan nanti di Manado, selesai acara IO-nya udah mati handphonenya. Dia susah dicari, jadi mendingan ke Blora. Ya tuh, enak dong. Yang paling terakhir apa yang perlu kita lakukan? 1, menjaga hati. 2, mengendalikan pikiran. Yang ketiga, Amsal 19 ayat 2. Kita closing abis ini. Wah kuenya gede banget, haleluya. Itu siapa yang nempel hurufnya ya? Seperti ada tertulis dalam 2 Korintus. Itu kayaknya 3 hari, kalau Mongol udah Mongol ujek-ujek tuh. Saya dulu disuruh mami
Dek, kami kan orang Manado. Toge itu kita harus ambil akarnya. Nah bayangkan dia beli 3 kilo. Man harus ambil satu-satu DP akar. Itu ujian namanya kesabaran. Jadi pas beliau ke dapur gua punya masukin dalam cek. Pas selesai iki pas susah diki. Ya mi kan ekor yang bikin banyak. Padahal udah mengol buang. Itu kudus tetapi kebohongan berjalan. Ya Amsal 19 ayat 2 kita baca sama-sama. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa salah langkah. Jadi teman-teman jangan pernah tergesa-gesa dalam hidup. Ikuti ritme dan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Kan dibikin lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Jadi ingat baik-baik. Waktu Tuhan kadang tidak mudah kita mengerti. Tetapi waktu Tuhan selalu yang terbaik. Betul teman-teman. Jadi jangan pernah tergesa-gesa. Nikmati prosesnya. Ingat. Mie instan seinstan apapun akan menjadi enak kalau kita nunggu airnya mendidih. Coba Anda bikin mie goreng airnya nggak mendidih lu cemplungin. Sampai Tuhan datang mie-nya akan tetap begitu. Kopi instan sekalipun apapun mereknya. Oh non kafein tetapi selama tidak ada air panas nggak akan pernah jadi enak. Jadi semuanya berproses. Jangan pingin cepet-cepet. Tapi kan Pak saya udah umur 30. Jangan maksa. Ikuti waktu Tuhan. Saya bisa nikah lagi Pak. Tapi kenapa saya gak mau lakuin? Ada banyak hal yang saya harus pertimbangkan. Proses ini harus saya ikuti. Kadang menyakitkan Pak. Dituduh orang macam-macam. Kumpul kebo lah katanya saya punya simpenan lah. Lah orang simpenannya duit bukan perempuan. Lah kalau simpenannya perempuan habis duit kita. Tapi tidak semua perempuan begitu. Tapi pasti ada betul. Banyak perempuan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tetapi ada di dunia artis kami diperhadapkan dengan perempuan yang cuma suka sama kita karena apa yang kita punya. Tetapi puji Tuhan saya gak pernah jatuh Pak. Saya putra daerah dari Sulawesi Utara main film terbanyak. Saya sudah membintangi 41 layar lebar Bapak Ibu. Serius. Festival film Mongol pertama ikut festival film Cannes di Perancis yang Cannes itu. Masuk 10 besar The Best Asia Pacific Movie. Film horor Mongol pertama tembus festival horor di Thailand. Dari 41 layar lebar, 7 jadi cowok. 34-nya Mongol jadi bencong Pak. Jadi Sailor Moon, Wonder Woman, Black Widow. Duh, di saat filmnya tayang banyak pendeta yang tidak setuju Mongol jadi bencong. Bahkan saya sampai ditelepon, Pak Mongol kenapa jadi bencong? Ingat Pak, Bapak hamba Tuhan, pilih karakter yang memuliakan Tuhan. Pak muka gak cocok. Saya main sinetron pertama jadi kuntilanak Pak. Anda cari di YouTube judulnya Naik Enak Turun Oga. Saya dikasih tangga doang. Oke ngol action di atas pohon. Segitu doang Pak. Demi main sinetron. Main di sinetron ganteng-ganteng serigala bareng Aliando. Saya juga main. Ngapain? Cuman manggilin Aliando bro. Ditabrak mobil pulang. Gitu Pak. Ma Ija pengen ke Mekah saya juga main sinetron. Judulnya apa? Babi ngepet Pak. Saya datang ke lokasi ini judulnya apa Pak? Oh babi ngepet. Bung darah Yesus gua lagi nih pasti jadi babi. Karena itu kan film Islam Pak. Ma Ija pengen ke Mekah itu kan berbarengan dengan tukang bubur naik haji. Nah ini kalau ada judulnya babi ngepet lah saya yang Kristen. Yang lain Muslim berarti saya yang jadi. Saya langsung darah. Maksudnya saya jadi babi Pak. Oh gini ngol. Yang jadi siluman babi Preti Asmara. Almarhumah.
Oh, jadi dia jadi siluman babi. Iya. Lah terus yang jadi babi ngepetnya siapa Pak? Aldi Taher. Terus Mongol kan mikir begini. Dua ini kan siluman udah ada. Oh berarti Mongol bebas dong. Terus Mongol nanya, terus Mongol jadi apa? Oh kamu gendong babi. Pak, babinya asli bukan dari Serofom. Asli Pak. Tuhan marah bohong, ada di YouTube. Anda cari tuh episode Mongol dan Aldi Taher. Babi asli diikat di bawah pohon Pak babinya. Nggak sempat cuci langsung disuruh gendong. Orang nanya kenapa diambil Pak Mongol. Sehari 30 juta, jangan satu babi, satu kandang juga gua ikut. Gua gendong. Doi masuk sayang. Gara-gara gendong babi Mongol beli mobil Ferrari cash. Artis yang lain beli mobil ngapain? Ngutang kredit, saya mah cash. Banknya ngomong, bang kredit aja setahun gak boleh. Agamaku mengajarkan gak boleh berhutang karena Roma 13. Tapi minjem boleh. Karena ulangan 28 yang nyuruh. Jadi boleh ngutang? Boleh gak ngutang? Boleh gak minjem? Itu stand up ya. Kalau pengen tahu langsung nanti datang ibadah hari Minggu. Akan dijelaskan oleh gembala sidang Anda. Jadi ngadepin hidup santai. Tadi saya udah ke toko, ke Snap. Jujur. Jempolan. Serius. Saya tidak disuruh promoin tokonya. No. Kalau saya promoin berarti dia harus endorse Mongol. Satu produk saya harus dibayar 50 juta. Artis, endorsan. Tapi karena kualitasnya saya tahu itu bagus. Saya pakai. Keren, saya bahkan jujur ada di Instagram, di grup Mongol, di grup IG, grup. Saya foto barangnya, saya foto. Itu teman-teman DPP ngomong keren banget, di mana bikinnya. Saya bilang saya kasih nomornya, jangan lupa bagianku. Sorry Cino, aku Cino nggak mau rugi, nggak bercanda. Karena kualitasnya bagus. Jadi nggak usah ribet terhadap merek. Oh harus Hermes, Louis Vuitton, Gucci. Haleluya. Anda beli satu tas Gucci ginjalmu hilang satu. Mendingan bagaimana caranya kita menikmati hidup dengan indah. Dan ini gereja luar biasa. Selama saya 12 tahun berkarir. Baru sekarang saya acara ulang tahun gereja. Petasannya nggak disembunyiin. Nih hati-hati jangan sampai salah berdiri. Ikut berangkat kita ke rumah Bapak. Habis ini kita akan memberikan persembahan. Ada manajer Mongol. Mereka saksi hidupnya, saya tidak pernah berhutang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan punya saya kembalikan. Apapun bentuknya saya selalu beri apa yang Tuhan punya dititip lewat Mongol. Jadi saya setiap hari show, saya selalu menyediakan apa yang Tuhan punya. Saya kembalikan ke gereja Tuhan. Oleh sebab itu kenapa aku diberkati. Karena apa yang menjadi bagian Tuhan kita kembalikan. Tuhan akan mengembalikan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Bukan soal uangmu. Tapi soal ketaatanmu. Dan Anda akan lihat Maleakhi 3 terjadi dalam hidup kita. Ujilah aku. Anda kalau baca Alkitab sampai selesai tidak akan pernah ketemu ayat yang Tuhan minta uji dirinya selain Maleakhi 3 ayat 10. Di saat kita berperkara dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan melimpah karena ketaatan kita. Jadi abis ini ada persembahan, beri yang terbaik. Apapun bentuknya, mungkin cuma selembar 200.000 atau mungkin cuma 2.000. Bukan soal jumlahnya, tapi ketaatan hatimu yang akan Tuhan lihat. Amin. Amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Natal masih ada beberapa hari yang kosong ya kan. Tinggal telepon. Saya tidak mau berhitung dengan Tuhan. Apa yang Anda beri itu Tuhan yang suruh. Tapi Pak kalau nggak diberi, ya itu keterlaluan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.